Bocah SD di Cirebon, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan tetangganya. Biadabnya pemirsa, penganiayaan dilakukan dengan memaksa pipi korban ditempelkan ke knalpot sepeda motor yang menyala sehingga pipinya melepuh. GK seorang bocah berusia 9 tahun asal desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini alami luka bakar di bagian pipi setelah mendapatkan perlakuan kekerasan dari NO, remaja berusia 16 tahun yang masih tetangganya sendiri. Luka bakar ini akibat pipinya ditempelkan ke knalpot motor oleh NO. Bahkan pasca peristiwa ini, keluarga NO tidak memiliki itikat baik untuk meminta maaf pada korban, sehingga orang tua GK melapor ke pihak kepolisian. Pasalnya sebelumnya juga beberapa kali GK mendapatkan kekerasan lainnya oleh NO. Anak itu nantang saya sama kakak ipar saya. Waktu itu anak saya makan di pos, anak itu datang tiba-tiba bilang minggir. Nah itu sebelum kejadian disiksa seperti ini. Lalu saya samperin anak itu, ngapain kamu manggil saya? Anak itu bikin argumentasi alasan katanya anak saya nyiram nasi ini itu sebagainya. Ya udah, habis itu saya tinggal. Lah besok kejadian saya tinggal jemput ibunya ke Kedaung jam 4 sore persis kejadian seperti ini. Pihak keluarga korban juga meminta pendampingan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Cirebon karena korban masih alami rasa ketakutan. Diindikasi pelakunya ini juga berupa anak-anak, dalam artian masih di bawah umur, Pak. Jadi itu menjadi konsen kita juga. KPAI harus adil, jadi ketika kasus ini adalah anak-anak, menyangkut dengan anak-anak, yaitu baik korban maupun pelaku, kita harus hadir di sini. Jadi untuk sementara kita tampung dulu, dari pihak korban melakukan pelaporan, nanti kita dampingi ke Polres untuk dilakukan BAP dan selainnya. Pihak KPAID juga akan membantu pengobatan untuk luka-luka yang dialami korban dan berharap agar kasus serupa tidak terulang terhadap anak-anak Indonesia. Kasus kekerasan terhadap murid sekolah dasar terjadi di Musirawas, Sumatera Selatan, pemirsa. Korban diduga dianiaya teman sekolah yang mengakibatkan luka serius dan sempat koma di rumah sakit. Ironisnya, kasus pengeroyokan terjadi saat siswa mengikuti proses belajar di sekolah. AK terbaring lemah di ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin, Musirawas, Sumatera Selatan. Korban tak mampu bergerak banyak karena sempat kritis meski kondisinya semakin membaik. Dugaan sementara, korban dikeroyok teman-teman sekolahnya, namun orang tua belum bisa memastikan kronologisnya karena korban masih sulit diajak berkomunikasi. Yang sakit mana? Katanya aja itu baik. Pas sekarang dia tuh kalau kita manggil buka mata, tapi ngomong dia tidak bisa buka mata. Reaksinya ada, cuma tidak baca ngomong. Tidak baca. Sudah lebih dari 2 hari korban dirawat di rumah Dr. Sobirin. Korban sebelumnya dirujuk dari puskesmas karena kondisinya memprihatinkan. Kebenaran memang anak ini memang sedang dirawat di ICU kita, Pak. Di rumah sakit Sobirin ini? Menurut itu tuh 2 hari lah kira-kira. Sudah 2 hari. Karena kondisi kesehatan yang dialami korban semakin menurun, korban pun kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Diduga karena salah mengirim emotikon di WhatsApp, seorang siswi SMP di Bandung dirundung dan dianiaya. Pelakunya adalah siswa SMA yang masih berhubungan saudara dengan korban. Nantangin aku, bilangnya jago berantem. Emang aku ini lawan cewek. Aku nggak mandang laki, nggak mandang cewek loh. Seorang siswa SMP terbaring tak berdaya di kawasan Sarijadi, Bandung saat dirundung dan dianiaya seorang siswa SMA. Peristiwa ini direkam oleh pelaku yang ternyata masih berhubungan saudara dengan korban. Meski sempat viral dan mengundang respon negatif warganet, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Pihak kepolisian memediasi kedua pihak dan mengembalikan pelaku ke orang tuanya untuk dibina. Bagi korban maupun pelaku dikembalikan kepada orang tuanya dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Untuk diselesaikan secara musyawarah di RW ini. Dipertemukan antara keluarga korban dan pelaku, ya, supaya bisa diselesaikan secara keluarga
dan dibuatkan surat pernyataan. Ya. Datangin aku. Perundungan ini terjadi pada 4 Oktober lalu diduga karena salah paham. Korban berinisial HA salah mengirim emotikon mengempal tangan melalui WhatsApp kepada pelaku HL. Emotikon tersebut kemudian direspon pelaku sebagai tantangan. Sementara itu pemirsa, di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2 siswi dikeroyok teman-temannya sendiri. Pengeroyokan diduga akibat salah satu pelaku tersinggung dengan perkataan korban di tempat nongkrong. Didampingi orang tua, CA dan WD menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Keduanya mengalami memar di beberapa bagian tubuh setelah diduga dianiaya 3 rekan mereka sendiri sesama wanita. Perkelahian terjadi pada malam hari saat para pelaku dan korban berada di sebuah rumah yang dijadikan tempat nongkrong. Salah satu pelaku diduga tersinggung dengan perkataan korban hingga memicu pengeroyokan. Diduga pengeroyokan terjadi saat 3 pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Masalahnya apa sih, Bu? Masalahnya ya kayak sistem kayak ngomong-ngomong yang karuan, tapi yang satu ngapain adu domba lah. Adu domba. Iya. Terus berdua ini disuruh datang ke sana. Disuruh datang sana, suruh minta maaf. Setelah itu? Setelah itu pas datang langsung digebukin, dipukulin. Tidak terima anaknya dianiaya, orang tua salah satu korban, WD, melaporkan peristiwa ini ke Unit Perempuan dan Anak atau PPA Polres Palangkaraya. Lagi-lagi aksi perundungan kembali terjadi di kalangan remaja dan viral di media sosial. Kali ini pemirsa menimpa seorang pelajar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat hanya karena dipicu saling ejek. Video perkelahian antar remaja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini viral di media sosial. Seorang siswi sekolah menengah pertama jadi bulan-bulanan dan dikeroyak sejumlah teman sebayanya. Akibatnya korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa berawal saat korban sedang tidur siang di rumahnya. Kemudian 2 temannya datang menjemput. Korban lalu dibawa ke tempat sepi di mana 20 orang lainnya telah menunggu. Korban kemudian dianiaya. Sudah dilaporkan ke polisi dan sudah divisum juga di Rumah Sakit Yarsio. Kapan visumnya? Visumnya kemarin sore sekitaran jam 4. Kalau pelakunya dari pihak orang tuanya atau pihak keluarganya nggak ada kesini atau nggak ada ngasih kabar, kayak cuma anak-anaknya kesini buat seperti buat milah-milah pihak gitu aja. Polisi lalu menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah pelaku serta saksi. Berdasarkan keterangan korban dan pelaku, aksi penganiayaan ini dipicu saling ejek di grup aplikasi percakapan. Terdesak cicilan motor, seorang pria merenggut harta, nyawa, dan kehormatan tetangganya. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.